Sahabat Radaya, sekarang kita ketemu lagi di satu meja bersama Panji, dan kali ini Panji di on location, yaitu akan ada penjamasan keris. Nah, bagaimana tata cara atau kita tahu urut-urutan dari penjamasan keris ini? Nah, nanti ikuti ya di satu meja bersama Panji, karena kita tahu sekarang adalah bulan Muharram atau lebih dikenalnya dengan bulan Suro. Nah, di tradisi-tradisi Jawa banyak juga kita ketahui bahwa bulan Suro ini adalah salah satu bulan di mana orang-orang Jawa yang punya pusaka atau keris ini melakukan penjamasan atau penyucian keris itu sendiri. Nah, di sini adalah tempatnya. Nanti kita akan mengupas atau kita akan tahu tata cara dari penjamasan keris secara lengkap. Makanya dari itu, ikuti di satu meja bersama Panji di segmen penjamasan keris kali ini. Satu meja bersama Panji Radaya TV. Nah, kita tahu sahabat Radaya, menjamas pusaka ini menjadi tradisi sakral di bulan Muharram atau bulan Suro. Nah, kali ini bertepatan dengan hal tersebut, ada satu ritual yang namanya penjamasan pusaka. Nah, kita juga tahu proses dari penjamasan pusaka ini panjang dan lama gitu kan. Salah satunya adalah banyak bahan, banyak cara, dan juga banyak dari adegan-adegan yang akan kita peragakan pada hari ini. Salah satunya yaitu pemberian keris hingga yang namanya ini, sindikoro atau pensinkronan antara pemilik keris dengan keris itu sendiri. Nah, saat ini Panji kedatangan atau ada narasumber yang sudah saya datangkan. Beliau adalah Raden Mas Asraf Sigit, kolektor dan juga Ketua Perkumpulan Tosan Aji Indonesia. Nah, sehat Mas Asraf? Alhamdulillah sehat. Nah, ini Mas menanggut dengan penjamasan keris kali ini. Sebenarnya proses dari penjamasan keris itu sendiri seperti apa sih Mas? Kalau untuk proses penjamasan keris itu kan yang penting adalah sikap untuk menghadirkan beberapa pusaka, bukan semata-mata hanya membersihkan bilahnya. Kalau membersihkan bilahnya itu kan bukan penjamasan lagi. Kalau yang namanya penjamasan itu dalam diri si penjamas atau si pemilik pusaka dengan pusaka itu tujuannya sama, membersihkan diri atau membersihkan batinnya dalam untuk menghilangkan hal-hal negatif gitu loh. Di konsep penjamasan itu sebenarnya seperti itu. Kadang orang kan salah menyikapi penjamasan itu basicnya sakral. Bener banget, mistik gitu kan, klinik gitu. Padahal penjamasan sendiri itu konsepnya sangat bagus sekali. Yang mana kalau kita tahu filosofinya, maka itu bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Gitu ya. Nah, ini kan proses dari penjamasan itu kan membutuhkan waktu yang lama, gitu kan. Apakah perlu waktu tertentu atau hari tertentu atau perlu disinkronkan dengan pusaka ini harus dijamas pada hari ini jam segini, malam, siang gitu nggak Mas? Oke. Saya kategorikan beberapa dulu. Kadang kan ada orang yang meyakini bahwa hari-hari tertentu, bulan-bulan tertentu, atau di waktu tertentu. Nah, kalau waktu kadang kan orang-orang lebih ke malam. Tujuannya apa sih? Supayanya kayak apa ya? Ketenangannya dapat. Jadi olah rasanya itu dapat. Antara merasakan sisi isoteri atau sisi terlebihnya dari pusaka itu bisa terasa gitu. Dan hari, kenapa yang dipilih itu cenderung tahun baru seperti tahun baru Hijriah, satu Suro, itu kan kalau Suro kan identik dengan orang Jawa. Betul. Kalau Hijriah Muharram ya. Itu kan Islam. Jadi tahun baru memfilosofikan hal yang baru, membuang yang sudah yang lama atau yang jelek-jeleknya, memperbaharui hal-hal yang baik seperti itu. Jadi kemudian apalagi waktunya itu sebenarnya boleh kadang kan orang harus diredam sedemikian.
Itu konsepnya sebenarnya namanya mutih. Kalau mutih memang lama. Kadang kan pusaka dari karakteristik besinya itu kan korosinya kan beda-beda. Nah itu belum masuk dalam penjamasan. Yang dimaksud penjamasan ya ada kaitannya dengan wangi-wangian, ada harapan-harapan ke depannya. Nah itu yang terdapat dalam penjamasan sendiri. Apakah pusaka tertentu nanti juga alat atau ubo rampe yang digunakan juga beda antara satu pusaka dengan pusaka yang lainnya? Kalau ubo rampe itu sebenarnya setiap masing-masing individu itu memiliki patokan sendiri dalam memberikan ubo rampe. Ada yang kasih tumpeng, ada yang kasih ingkung, ada yang sederhana seperti ini. Jadi menyikapinya tergantung kapasitas atau kebiasaan dari sebelumnya, maksudnya leluhurnya. Kadang kan beliau mendapatkan informasi atau wawasan penjamasan itu kan dari seniornya atau sesepuhnya. Jadi kamu harus pakai ini, pesanannya ini. Dan beda orang itu beda. Jadi seperti itu. Oke, kita sekarang masuk ke tata cara dan juga bahan-bahan yang diperlukan untuk penjamasan suatu pusaka ataupun keris. Nah, bahan-bahannya itu apa saja nih, Mas Asraf? Bahan mudahnya ini saya tunjukkan simpel dalam arti ada air kelapa. Air kelapa itu tujuannya. Ini adalah air kelapa. Untuk merendam. Itu ketika bilah pusaka atau pusaka terbuat dari besi. Betul. Ketika direndam menggunakan air kelapa itu bisa melepaskan karat-karat yang saya bilang aktif. Jadi nanti besinya itu menjadi putih. Nah, kemudian ada jeruk. Ini adalah air jeruk. Ya. Air jeruk ini tujuannya untuk melakukan proses pemutihan lanjutan atau tahap kedua. Jadi ketika direndam itu kan terkadang ada karat yang masih tersisa di sela-selanya. Nah, itu dilanjutkan dibersihkan menggunakan air jeruk ini. Dan alatnya itu boleh sikat, boleh kuas. Boleh. Oh, gitu ya. Next, selanjutnya? Nah, selanjutnya ini ada air warangan. Air warangan. Ini air warangan ini yang dimaksud dengan air warangan apa ya? Warangan itu terbuat dari arsenik. Jadi sejenis senyawa kimia yang diambil dari kayak belerang, batu belerang seperti itu. Nah, ini digunakan tujuannya satu untuk memunculkan pamor atau motif. Kedua, mengawetkan bilah. Ketiga, melindungi pusaka atau membuat pusaka itu kayak menjadi tujuan utamanya atau senjata. Di pusakanya nanti bisa beracun dan ketika digunakan untuk peperangan itu bisa mematikan. Itu dari warangan. Kemudian setelah diwarangi motifnya muncul, kita lanjut ke baby oil atau minyak. Kalau saya sendiri lebih suka menggunakan baby oil. Kenapa suka menggunakan ini baby oil gitu ya? Karena baby oil sendiri itu bagus sekali untuk bilah. Satu, tidak terlalu boros. Kedua, dia itu tidak mengikis pusaka. Jadi awet gitu ya? Iya. Kadang kan kalau menggunakan minyak misik atau minyak cendana itu bikin keropos. Kayak ada plat-platnya gitu. Kalau sering sekali digunakan nggak ada plat-plat, jadi kurang bagus. Dan bunga ini adalah ini nih. Ini sebenarnya cuma digunakan untuk pelengkap saja ya? Iya, pelengkap. Oke deh. Nah, setelah semua bahan-bahan ini ada gitu kan, sebenarnya masih ada bahan-bahan lain nggak sih Mas untuk jenis-jenis pusaka yang lain? Atau ini yang paling sederhana? Iya, kalau ini yang paling sederhana tapi bisa dibilang lengkap. Gitu. Karena yang namanya penjamasan itu kalau terlalu ribet, konsepnya nanti bukan ke hati lagi, dalam arti niatnya bukan pembersihan lagi, tapi maksud lain. Nah, itu yang dikhawatirkan seperti itu. Oke deh. Nah, karena alat-alatnya dan juga bahan-bahannya sudah ada, nah kita akan dilanjutkan dengan bagaimana cara menjamas itu keris itu sendiri ya, Mas. Oke. Ini mau langsung praktek? Iya dong. Kita praktekkan bagaimana cara menjamas keris yang benar, gitu kan? Nah, sahabat Radaya, sekarang kita akan melakukan yang namanya penjamasan keris. Kita pakai masker seperti ini bukan berarti gaya-gayaan, bukan, gitu kan? Karena Anda tahu ramuan yang ada di sana itu cukup pekat dan baunya cukup menyengat ya. Jadi bagi Anda pemirsa dari Radaya TV, kalau Anda
ingin merasakan bau yang sangat menyengat, makanya datang langsung ke sini. Ya. Mas, sekarang kita mulai Mas. Proses penjamasan sendiri itu dimulai dari apa ya Mas, langkah pertama? Oke. Untuk pertama kali yang perlu dilakukan adalah pastikan pusaka yang akan dijamas itu dalam kondisi putih. Nah, ini sudah saya siapkan pusaka yang sudah dalam kondisi direndam sebelumnya. Biasanya seperti ini. Ini rendamnya pakai apa Bang? Ini rendamnya pakai air kelapa dicampur air asam sedikit. Itu nanti ditambah untuk mempercepat, ditambah kayak ion min plus listrik tekanan. Min plus itu nanti cepat sekali. Seperti itu. Jadi, ketika sudah bersih ini, yang harus disiapkan tadi kan sudah. Nah, air kelapa yang sudah diberi bunga atau diberikan doa-doa tertentu atau khusus harapan-harapan itu dicampurkan dengan air jeruk. Tujuannya nanti biar pusaka yang masih ada sisa-sisa karatnya itu bisa apa ya? Sedikitnya bisa ini lepas semua gitu ya? Ya, betul sekali. Jadi bersih dari karat. Iya. Yes, ini adalah istilahnya langkah pertama yang harus kita lakukan, yaitu dengan mencelupkan atau merendam tadi pusaka yang sudah dibersihkan terlebih dahulu. Kita rendam dengan air kelapa dan juga air jeruk, dan kita ini bersihkan dengan campuran dari air kelapa dan air jeruk yang sudah dicampur dengan bunga mawar tadi. Nah, ini adalah prosesnya sehingga nanti akan kita lihat pusaka itu menjadi bersih. Ya, benar sekali. Nah, ketika nanti sudah masuk dalam sini dan dipastikan sudah bersih dari karat, harusnya ini dikeringkan, dikeringkan dulu, dilap dulu. Cuman ini sesi cepat dalam arti kita singkat saja, langsung dimasukkan ke warangan. Nah, harusnya kalau mau masuk ke warangan itu pakai sarung tangan, tapi tidak apa-apa. Ini saya coba praktekkan yang ada di. Ini jangan ditiru ya. Sekali lagi ini jangan ditiru. Ini hanya sebagai praktek cepat saja untuk biar Anda mengerti bagaimana cara mencuci atau menjamas salah satu pusaka atau keris. Ini salah satu jenis pusaka yang kita bersihkan. Nah, ini namanya ngelimbang. Ngelimbang itu tujuannya agar apa ya? Pusaka ini pamornya enggak apa ya? Enggak terlalu gosong. Jadi dilimbang-limbang. Setelah dilimbang itu nanti ada teknik yang disebut dengan teknik geprek atau dipukul Oke. Ini biar warangannya bisa meresap ke dalam. Jadi ketika melakukan prosesi seperti ini harus hati-hati. Kalau terluka itu bahaya sekali. Karena ya kita tahu warangan itu beracun. Ketika masuk dalam kulit, ya, itu nanti bisa berakibat fatal. Jadi disarankan Anda harus menggunakan sarung tangan karet. Nah, seperti itu ya. Betul. Jadi kalau tukang jamas itu biasanya tidak membutuhkan sarung tangan. Katanya kalau menggunakan sarung tangan itu jadinya kenapa itu? Doa-doanya kurang sempurna gitu. Enggak bersinggungan langsung dengan kulit kayak gitu. Jadi nanti setelah digeprek, ini nanti dikeringkan sebentar, setengah jam, keringkan, terus dimasukkan lagi di teknik seperti tadi, limbang, geprek, angkat, keringkan di apa namanya? Dilap? Apa? Itu loh.
ditaruh didirikan. Ditaruh di bawah sinar matahari. Oh, di PM. Di PM. Iya. Dijemur. Dijemur, Di iya. PM, dijemur. Nah, dijemur ketika nanti pamornya sudah muncul, kayak motif-motifnya sudah muncul, kemudian dimasukkan ke air ini tadi, ke ini air kelapa, Campuran air kelapa dan air jeruk. iya. Tujuannya biar sisa warangan yang terdapat dalam pori-pori atau sisi terluarnya itu bisa hilang. Tadi yang tersimpan warangannya hanya di bagian dalam-dalamnya. Nah, ketika sudah baru diberi baby oil. Jadi tujuannya pemberian baby oil adalah untuk mengawetkan. Kedua, wangi. Jadi tadi kan tahu sendiri warangan baunya seperti apa? Iya, benar banget. Kadang orang itu memberikan minyak pusaka. Ya itu tadi tujuannya biar harum, menghilangkan Bau dari warangan tadi itu. Betul sekali. Jadi seperti itu. Kiranya cukup proses penjamasan yang dilakukan. Kalau kita melihat atau mengetahui tentang penjamasan lebih lengkap itu akan panjang sekali. Karena ada yang namanya teknik pemberian ketika nanti kayak gini misalnya. Diangkat, masukkan warangan, angkat lagi, masukkan warangan, angkat lagi. Nah, ketika diangkat itu diberi air sabun atau dicuci. Dicuci, dimasukkan lagi, angkat, cuci lagi, masukkan, angkat sampai benar-benar pamornya muncul dan sempurna. Kalau terlalu lama, kalau misalnya gini, ini direndam di warangan, lupa. Gitu kan, ditinggal ke belanja atau tinggal kemana gitu ya. Itu gosong. Gosong. Jadi gosong bukan semata-mata kita menggoreng sesuatu terus jadi kelamaan jadi gosong. Gitu ya. Nah, kalau keris juga bisa gosong. Bisa. Kalau keris itu gosongnya unik. Kadang di bagian tertentu itu kemerah-merahan atau enggak kerisnya semakin rusak. Kedua, pamornya malah hilang. Pamornya hilang, jadi pusakanya nanti hitam semua. Itu gosong dan itu bisa dibilang kurang bagus. Nah, ini kalau pamor ini sudah hampir terlihat kayak pamor-pamornya. Perbandingan seperti ini. Yang di sini belum terlihat pamornya. Ini nanti kalau dilakukan terus menerus, ini yang bagian sini semakin menghitam. Bagian sini. Jadi muncul pamornya gitu. Oke, betul sekali. Jadi pewarangan jimatan atau patrem itu bisa dibilang lebih susah daripada mewarangi pusaka yang ukuran normal. Karena pusaka patrem itu untuk memunculkan pamornya sangat sulit sekali. Kalau kita teledor sedikit itu gagal, dan kalaupun gagal harus mengulanginya dari awal lagi. Nah, itu repotnya di situ. Yes. Jadi langkah terakhir nanti diolesi sama baby oil atau kalau lebih ya dikasih minyak gitu ya. Betul sekali. Kayaknya itu saja langkah-langkahnya. Iya. Oke, saya juga tidak mau berlama-lama karena semakin lama nanti saya bisa mabuk air warangan itu ya. Karena baunya lumayan. Oke deh. Nah, demikian sahabat Tradaya proses penjamasan suatu pusaka dari awal sampai dengan akhir, dan semoga ini bisa mengedukasi kita semuanya bagaimana kita bisa memperlakukan pusaka peninggalan atau warisan nenek moyang yang ada di Indonesia ini. Terima kasih untuk Anda sudah nonton channelnya Tradaya TV. Jangan lupa untuk Anda like, komen, dan juga subscribe channelnya Tradaya TV. Dan terima kasih untuk Mas Asraf yang sudah mempraktekkan bagaimana cara menjamas pusaka yang baik dan juga benar. Jadi untuk Anda tetap di Tradaya TV dan salam Tradaya.